Di sesi yang kali ini, saya kembali mengupas pertanyaan yang sering ditanyakan pada kolom komen di channel YouTube, Zoom Meeting, Facebook, Instagram, ataupun pertanyaan via WhatsApp KCS Komunitas Edukasi Pelatihan dan Menabung atau KEPM. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu seperti ini. Yang pertama, ada yang tanya, berapa sih minimal stor dana di RDN itu? Pertanyaan yang lain, berapa dana minimal membeli saham? Dan ada juga yang bertanya, berapa biaya jual beli saham? Dan bagaimana cara memonitor rekening saham? Dan di kesempatan yang kali ini, saya akan mengupas satu. Setiap nasabah setelah membuat opening account itu harus mentransfer sejumlah dana yang bisa digunakan untuk membeli sejumlah saham di rekening dana nasabah atau disingkat juga dengan nama RDN. Nominal minimal dana in store itu berbeda-beda masing-masing sekuritas, dan sekuritas beberapa memberikan dispensasi khusus untuk mahasiswa atau investor pemula dengan memberi fasilitas setoran dana minimal hanya Rp100.000. Beberapa lagi Rp500.000 dan ada yang di atas 1 juta. Jadi image bahwa investasi di saham itu perlu modal besar itu jelas salah besar atau kelirumologi. Memang sekitar 5-10 tahun yang lampau itu orang kalau bertransaksi di pasar modal memang banyak sekuritas yang memberi batasan di atas 10 juta. Tapi saat ini 100.000, 500.000 pun Anda sudah bisa berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, berapa minimal dana untuk membeli sebuah saham? Pembelian saham itu minimal 1 lot. 1 lot itu saat ini sama dengan 100 lembar saham. Dan nilai saham minimal di Bursa Efek Indonesia adalah Rp50. Sehingga untuk membeli saham itu harga minimalnya 50, diperlukan dana sebesar berapa? Hanya 50 kali 100 lembar. 1 lot. Artinya minimalnya berapa? Hanya Rp5.000. Sehingga semua orang pasti bisa untuk berinvestasi saham berapapun modal Anda. Memang kalau Anda ingin mendapatkan return yang besar, akan lebih baik kalau Anda menaruh dana yang ya di atas 1 juta lah ya. Kalau 100-500.000 biasanya terlalu kecil. Anda hanya bisa membeli saham-saham yang nilainya di bawah 100 mungkin ya. Dan saya tidak menyarankan bagi Anda untuk investasi saham yang harganya di 50. Kenapa? Karena seringkali kalau saham itu di harga 50, apalagi itu di over, Anda setelah beli, uang Anda akan diam di situ. Karena Anda mau jual juga susah, kecuali di pasar nego. Nah, maka dari itu saya menyarankan kalau Anda membeli sebuah saham, belilah saham-saham yang nominalnya kalau bisa di atas Rp70, bahkan kalau Rp100, itu lebih aman buat Anda. Oke. Nah, sekarang saya akan mengupas berapa sih biaya untuk beli atau jual saham. Berapa fee-nya? Yang pertama saya akan mengupas mengenai berapa komponen biaya atau fee untuk membeli saham.
Nah, saat ini Anda bisa bertransaksi di saham dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara Anda online trading. Artinya apa? Anda yang melakukan transaksi jual dan beli sendiri melalui handphone Anda ataupun laptop Anda. Anda yang mengekses sendiri apakah Anda mau membeli atau menjual. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah cara yang lama dulu, ya, tapi sampai sekarang masih tetap ada, yaitu kita melakukan transaksi lewat broker. Jadi kalau mau beli, kita harus telepon dulu atau WA dulu ke broker tersebut. Nah, lebih menguntungkan mana? Secara fee, jelas online harganya lebih murah. Kenapa? Karena Anda nggak perlu membayar fee untuk konsultasi buat kepada broker, ya. Nah, kalau Anda lewat brokerage, Anda kan bisa ngobrol, Anda bisa tanya jawab, dan itu otomatis kan fee-nya otomatis ada. Sehingga biasanya fee brokerage itu lebih mahal sedikit daripada fee online. Kenapa? Karena Anda bisa berdiskusi dengan broker tersebut. Broker tersebut mungkin memberikan Anda rumor-rumor, memberikan informasi-informasi, sehingga Anda bisa berdiskusi dan mungkin mendapatkan informasi tentang saham-saham yang menurut broker itu menarik, ya. Nah, untuk itu ada perbedaan fee. Berapa sih perbedaannya? Untuk fee online itu beberapa sekuritas mematok antara 0,15 sampai 0,2%, tergantung dari berapa modal yang Anda setorkan atau berapa nilai transaksi dalam sebulan yang Anda lakukan. Jadi semakin banyak transaksinya, Anda bisa tawar fee-nya semakin murah. Biasanya antara 0,15 sampai 0,2% kalau online. Itu fee beli. Fee beli brokerage biasanya antara 0,2% sampai 0,25%. Kenapa? Ya tadi, yang 0,05% adalah biaya untuk Anda konsultasi dengan broker, belajar investasi saham dengan broker untuk mendapatkan informasi dari broker. Nah, sehingga terjadi sedikit perbedaan fee. Sehingga saat Anda membeli sebuah saham, berapa yang Anda bayarkan? Yang Anda bayarkan adalah nilai daripada pembelian saham Anda ditambah fee. Nah, fee-nya yang tadi, kalau online 0,15 sampai 0,2, kalau brokerage 0,2 sampai 0,25. Oke, saya ambil ke tengah di 0,2 misalkan ya. Fee 0,2% itu diperuntukkan untuk apa? Yang pertama, untuk komisi pialang atau broker tersebut ya. Kemudian 0,03% itu adalah value added tax atau PPN 10%. Diasumsikan fee beli Anda di 0,3%. Jadi Anda kena PPN senilai 0,03%. Berikutnya ada komponen biaya yang lain yang namanya levy. Apa itu levy? Levy itu adalah biaya yang Anda bayarkan kepada Self-Regulatory Organization atau SRO. Siapa aja SRO itu? Yang pertama untuk bursa efek, itu nilainya 0,01%. Kemudian untuk KSE, Custodian Central Efek Indonesia, fee-nya juga 0,01%. Nah, kemudian ada fee 0,01% untuk biaya clearing KP. Nah, KP ini ada komponen biaya yang kedua yaitu 0,01% dana jaminan untuk KP. Nah, untuk memudahkan Anda dalam menghitung, saya memberikan sebuah contoh. Nah, seorang investor melakukan transaksi pembelian saham atas saham PT ABCD sebanyak 5 lot, di mana transaksi tersebut match atau terjadi pada posisi harga Rp5.000 per sahamnya. Berapa yang Anda bayarkan? Yang Anda bayarkan adalah 5 lot dikalikan 100 lembar saham, satu lotnya ya,
dikalikan Rp5.000. Sehingga total biaya beli atau nilai saham tersebut adalah 2,5 juta. Nah, fee yang harus Anda bayar kepada pialang atau broker nilainya adalah 2,5 juta. Total nilai pembelian Anda dikalikan 0,2%, yaitu Rp5.000. Maka uang yang harus Anda bayar nilainya adalah 2.500.000 ditambah 5.000, sama dengan 2.505.005 rupiah. Jadi guys, tidak mahal kok fee daripada beli saham. Demikian juga dengan biaya jual saham, fee-nya juga tidak mahal. Komponennya mirip. Untuk online 0,25% sampai 0,3%, untuk brokerage 0,3% sampai 0,35%. Sebetulnya nilai penjualan saham ini sama. Loh, tapi kan selisih 0,1% Pak. Mungkin sebagian dari antara Anda tanya seperti itu. Iya, sebetulnya fee-nya sama. Cuman komponen yang Anda bayarkan bertambah. Komisi pialang tetap sama dengan fee beli. PPN 0,03% sama dengan fee beli. Levy 0,01% untuk bursa efek, 0,01% untuk KC, 0,01% untuk jasa clearing KP, semuanya sama. Yang membedakan selisih 0,1% itu adalah Anda harus membayar yang namanya PPH atau pajak penghasilan. Itu yang bedakan. Oh, ada fee 0,1% pajak penghasilan. Nah, kalau saya rugi, apakah saya juga harus bayar pajak? Nah, di bursa efek itu Anda kena pajak. Entah Anda untung ataupun rugi, Anda tetap kena pajak, besarnya adalah 0,1%. Tapi sifatnya final. Nah, dan saat ini 0,1% PPH itu adalah merupakan PPH terendah di Indonesia. PPH final terendah di Indonesia. Ya. Tapi efek positifnya adalah 0,1% itu adalah PPH terendah. Efek negatifnya adalah Anda untung ataupun Anda rugi, Anda tetap kena PPH final 0,1%. Tapi itu tidak besar. Contoh ya, seorang investor melakukan transaksi penjualan atas saham PT EFGH sebanyak 5 lot, di mana saham PT EFGH tersebut match atau terjadi pada posisi Rp9.000 per sahamnya. Maka berapa uang yang akan Anda terima? Uang yang akan Anda terima adalah 5 kali 100 saham dikalikan 9.000. Maka total yang Anda terima nilainya adalah 4,5 juta. Dikurangi fee yang harus Anda bayar ke pialang atau broker atau sekuritas, nilainya adalah 4,5 juta kali 0,3%. Total daripada fee jual tersebut. Saya ambil di tengah. Ada yang bisa lebih murah 0,25, ada yang bisa sampai 0,35, tergantung online atau brokerage ya. Saya ambil di tengah 0,3%, nilainya adalah 13.500.000. Maka uang yang Anda terima berapa? 4.500.000 dikurangi fee senilai 13.500, sehingga total uang yang Anda terima adalah 4.486.500. Tidak besar kan fee-nya? Jadi Anda nggak usah ragu-ragu untuk berinvestasi saham. Kenapa? Karena fee jual dan belinya itu murah. Cuman Anda harus bisa tahu bagaimana caranya Anda berinvestasi saham ataupun trading saham untuk bisa meminimalisasi risiko, memaksimalkan potensi keuntungan. Secara fee tidak terlalu besar. Nah, sekarang bagaimana caranya? Dari saham yang kita beli atau kita jual, itu kita bisa memonitor rekening saham kita.
Apakah ada laporannya? Ada laporannya. Stok saham Anda setiap bulan ada laporannya. Nominal dana yang ada di LDN Anda bisa pantau, dan Anda akan dapat laporan juga dari bank custody. Ya, jadi perusahaan efek akan mengirimkan trade confirmation atau singkat juga TC setiap kali investor melakukan jual atau beli saham. Itu setiap akhir sesi, biasanya jam-jam 6, jam 7, jam 8 malam, biasanya sekuritas itu mengirimkan yang namanya trade confirmation atau singkat juga dengan TC yang melaporkan Anda beli atau jual saham hari itu. Di samping itu, sekuritas setiap bulan juga akan mengirimkan yang namanya account statement kepada investor, kepada Anda. Nah, account statement itu seperti rekening koran kalau di bank ya. Itu untuk menunjukkan saham yang dimiliki oleh investor dalam rekening efek investor. Itu untuk sahamnya. Jadi menunjukkan di samping transaksi jual beli di bulan tersebut juga berapa portofolio saham yang Anda miliki di akhir bulan. Di samping itu, dari bank kastodian akan memberi laporan rekening koran transaksi Anda jual beli selama 1 bulan di rekening RBN Anda. Itu ada laporannya juga. Sehingga guys, Anda aman bertransaksi saham karena semuanya transparan dan semuanya terrecord dengan jelas. Saya pribadi setelah mendapatkan laporan-laporan tersebut suka membuat laporannya dalam bentuk Excel sederhana aja. Jadi ya itu, saya beli, saya tulis, saya jual, saya tulis. Di akhir bulan saya tinggal mencocokkan dengan trade confirmation. Saya mencocokkan dengan apa namanya? Dengan laporan daripada sekuritas ya. Jadi dalam hal ini saya bisa cross check semuanya. Di samping itu, sejak tanggal 18 Juni 2009, KSE atau Kustodian Sentra Efek Indonesia menyediakan fasilitas yang dinamakan fasilitas investor area. Tujuan utama daripada investor area yaitu memberikan keterbukaan informasi dan perlindungan yang aman dan terpercaya terhadap portofolio nasabah yang tercatat di KSE. Ya, jadi kita aman. Kita bisa melihatnya juga di fasilitas investor area daripada KSE. Melalui fasilitas investor area, perusahaan efek dan bank kastodian harus memberikan akses kepada nasabah untuk melihat posisi kepemilikan efek dan mutasi efek miliknya dalam sub rekening efek di KSE. Nah, dengan kepemilikan sub rekening efek atas nama investor, terjadi yang namanya pemisahan portofolio atau dikenal juga dengan nama segregation account antara milik perusahaan efek atau bank kastodian dengan portofolio milik investor sebagai nasabah. Pemisahan portofolio ini akan mengurangi adanya penyalahgunaan portofolio efek oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan kepemilikan sub rekening efek, investor berhak meminta akses fasilitas investor area kepada perusahaan efek atau bank kastodian. Nah, ini manfaat investor area. Yang pertama, investor dapat mengakses secara real time data kepemilikan efek serta mutasi dalam sub rekening efek yang disimpan di sistem KSE hingga 30 hari terakhir. Jadi Anda bisa monitor semuanya. Kemudian investor area memberikan kemudahan kepada investor untuk melakukan konsolidasi laporan portofolio lain miliknya yang tersebar di beberapa perusahaan efek atau sekuritas atau bank kastodi. Ada yang namanya single ID. Jadi Anda bisa memonitor kalaupun Anda punya akun di 3 perusahaan sekuritas atau 5 perusahaan sekuritas atau bahkan 10 perusahaan sekuritas, itu semuanya Anda bisa memonitornya
di fasilitas investor area. Yang ketiga, investor area berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan pembukaan sub rekening efek yang dapat dimonitor secara langsung oleh investor itu sendiri, oleh Anda. Dan jika terjadi perbedaan informasi data kepemilikan efek, misalkan sahamnya di catatan Anda itu dengan yang ada di fasilitas investor area itu berbeda, nasabah bisa menghubungi perusahaan efek atau bank kastodian di mana nasabah membuka sub rekening efek tersebut untuk klarifikasi perbedaan datanya. Sehingga Anda bisa tahu siapa yang salah. Apakah Anda yang salah dalam mencatatnya atau perusahaan sekuritas itu main-main. Nah, ada oknumnya. Kalau kondisinya seperti itu, Anda bisa pindahkan rekening efek Anda ke perusahaan sekuritas yang lain. Tapi saat ini dengan adanya fasilitas investor area, tingkat kecurangan di pasar modal Indonesia nyaris nol. Kemudian fasilitas investor area juga memberikan manfaat tambahan informasi yang diinginkan investor secara transparan di pasar modal Indonesia. Sehingga kalau Anda berinvestasi di Bursa Efek Indonesia dengan adanya fasilitas investor area dan rekening dana nasabah untuk uangnya, itu membuat investasi Anda di Bursa Efek Indonesia sangat transparan dan sangat aman buat investor. Nah, sehingga jangan ragu-ragu untuk Anda mulai berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Oke, saya Tony Hermano Adikaryo. Sampai jumpa di puncak.